Pernah nggak sih lo mikir, kita ini, orang Indonesia, sebenarnya datang dari mana? Pertanyaan simple, tapi jawabannya nggak sesederhana itu. Selamat datang di channel ini, dan di video kali ini, kita akan bongkar 8 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli. Ini bukan sekadar cerita, tapi hasil riset dan perdebatan panjang para ilmuwan. Setiap teori punya bukti, pendukung, dan celahnya sendiri. Dari yang bilang kita datang dari Asia, Taiwan, sampai yang yakin kita asli Nusantara. Memahami asal-usul kita itu penting, bukan cuma soal sejarah, tapi soal identitas. Jadi tonton sampai habis, dan siap-siap, mungkin cara lo memandang sejarah bangsa ini bakal berubah. Teori pertama tentang asal-usul bahasa Austronesia datang dari seorang tokoh penting, Hendrik Kern, seorang ahli bahasa Belanda yang hidup di abad ke-19. Ia adalah salah satu pelopor dalam memetakan hubungan antar bahasa di kawasan Asia dan Pasifik. Dengan ketekunan dan rasa ingin tahu yang besar, Kern meneliti berbagai naskah kuno dan membandingkan kata-kata dari puluhan bahasa yang tersebar di kepulauan luas ini. Ia menemukan benang merah yang menghubungkan bahasa-bahasa Austronesia, mulai dari Madagaskar di barat, Filipina di utara, hingga pulau-pulau kecil di Pasifik bagian timur. Kesamaan kata, struktur kalimat, dan pola bunyi menjadi petunjuk penting. Menurut Kern, temuan ini adalah bukti kuat bahwa nenek moyang bangsa-bangsa Austronesia berasal dari satu wilayah di daratan Asia, kemungkinan besar di sekitar Taiwan atau Asia Tenggara. Lalu bermigrasi secara bertahap, ia membawa serta bahasa ibu mereka ke berbagai penjuru samudra. Fenomena ini mirip dengan bagaimana bahasa Latin berkembang menjadi bahasa-bahasa besar Eropa seperti Spanyol, Prancis, dan Italia. Begitu pula, bahasa Austronesia melahirkan ratusan bahasa turunan di seluruh kepulauan. Kunci utama penyebaran ini adalah perahu bercadik, teknologi maritim yang sangat maju pada masanya. Dengan perahu ini, para pelaut Austronesia mampu menaklukkan lautan luas, menjelajah ribuan kilometer, dan membawa budaya serta bahasa mereka ke pulau-pulau baru. Teori Kern menjadi fondasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Meski hingga kini lokasi pasti asal-usul Austronesia masih diperdebatkan, pemikiran Kern tetap menjadi pijakan penting dalam ilmu linguistik dan arkeologi. Dengan alat dan data yang sangat terbatas di zamannya, Kern berhasil memicu perdebatan ilmiah yang masih berlangsung hingga hari ini. Para ilmuwan terus mencari bukti baru, memperbaiki teori, dan memperluas pemahaman kita tentang sejarah migrasi manusia. Bahasa dalam hal ini bukan hanya alat komunikasi, tapi juga peta yang menuntun kita menelusuri jejak nenek moyang, memahami perjalanan panjang manusia melintasi lautan dan waktu. Ilmu pengetahuan selalu berkembang dari ide-ide besar seperti ini. Dari rasa ingin tahu, keberanian bertanya, dan semangat untuk terus mencari jawaban atas misteri asal-usul kita. J.L.A. Brandes, seorang ilmuwan Belanda yang hidup di masa kolonial, menambah bukti visual yang memperkuat teori linguistik Kern. Ia tidak hanya mengandalkan data bahasa, tapi juga meneliti rupa dan kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Nusantara dan sekitarnya. Brandes percaya, untuk memahami asal-usul bangsa, kita harus melihat lebih dari sekadar kata-kata. Kita juga perlu menelusuri jejak fisik dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Ia mengamati kesamaan fisik dan budaya antara suku-suku di Indonesia, Taiwan, hingga Madagaskar. Mulai dari postur tubuh, warna kulit, bentuk wajah, hingga gaya rambut dan perhiasan tradisional. Brandes juga mencatat kemiripan dalam tradisi rumah panggung, pola ukiran kayu, serta kepercayaan animisme yang masih hidup di banyak komunitas. Ia melihat bahwa pola-pola ini tidak hanya muncul di satu tempat, tapi tersebar luas di seluruh wilayah Austronesia. Menurut Brandes, kemiripan ini terlalu kuat untuk dianggap kebetulan. Ia yakin, ada satu sumber budaya yang sama yang menjadi akar dari semua peradaban ini. Ia membandingkan pakaian adat, alat-alat rumah tangga, hingga motif-motif seni yang nyaris identik, meski dipisahkan ribuan kilometer lautan. Teori Brandes melengkapi pemikiran Kern. Bukan hanya bahasanya yang serumpun, tapi juga manusia dan budayanya punya akar yang sama. Ia menegaskan bahwa sejarah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari tarian, lagu, hingga upacara adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, Brandes juga menghadapi tantangan besar. Ia belum bisa menunjuk satu titik pasti asal-usulnya. Peta migrasi manusia di Asia Tenggara dan Pasifik masih penuh tanda tanya, dan jalur-jalur penyebaran budaya itu belum sepenuhnya terungkap.
Ia hanya bisa menyusun potongan-potongan puzzle, mencoba merangkai bukti-bukti yang tersebar, meski gambar utuhnya masih samar. Setiap temuan baru menjadi satu keping kecil dalam misteri besar sejarah Austronesia. Tapi, dari Brandes kita belajar satu hal penting. Melihat sejarah dari sudut pandang manusia dan budayanya, bukan hanya dari teks atau catatan tertulis. Ia mengajak kita untuk menghargai warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Sejarah itu bukan sekadar cerita masa lalu. Ia hidup, tumbuh, dan terus berubah bersama manusia. Dan manusia dengan segala keragaman dan tradisinya adalah bukti nyata perjalanan panjang peradaban. R.M. Ali, sejarawan Indonesia, memperjelas teori migrasi nenek moyang kita datang dari Yunan, Cina Selatan. Bukan migrasi sekali jalan, tapi bergelombang, seperti ombak ke pantai. Setiap gelombang membawa teknologi dan budaya baru, menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Perahu bercadik jadi kendaraan utama, bahkan dibedakan jadi 1 dan 2 cadik. Para migran membawa kebudayaan Neolitikum bertani, beternak, dan alat batu halus. Teori Ali jadi narasi utama sejarah Indonesia bertahun-tahun. Namun, bukti genetika modern mulai menggugat detailnya. Meski begitu, kerangka naratif Ali tetap penting dalam memahami migrasi ke Nusantara. Sejarah selalu terbuka untuk revisi. Di tengah perdebatan panjang tentang asal-usul bangsa Indonesia, Muhammad Yamin muncul sebagai sosok yang berani membawa pandangan baru yang sangat nasionalis. Di saat banyak teori migrasi asing mendominasi, Yamin justru menegaskan bahwa bangsa Indonesia berasal dari tanah Nusantara sendiri, bukan dari luar. Ia ingin menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan pada identitas bangsa, dengan menolak anggapan bahwa nenek moyang kita adalah pendatang. Menurut Yamin, akar sejarah bangsa Indonesia sudah tertanam kuat di bumi Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Ia menyoroti kekayaan alam, budaya, dan keberagaman yang telah ada jauh sebelum pengaruh luar datang. Sebagai bukti, Yamin menunjuk penemuan fosil manusia purba di Jawa, seperti Pithecanthropus erectus, yang menurutnya menjadi saksi bisu perjalanan panjang manusia di Indonesia. Ia berpendapat, ada kesinambungan evolusi dari manusia purba ke manusia modern di Indonesia, yang membuktikan bahwa kita adalah pewaris langsung peradaban kuno di Nusantara. Bahkan, Yamin berani membalik narasi yang selama ini berkembang. Ia menantang pandangan umum dengan menyatakan bahwa bukan orang luar yang datang ke Nusantara, melainkan bisa jadi justru orang Nusantara yang menyebar ke luar wilayah Asia Tenggara. Teori ini tentu saja mengundang banyak perdebatan. Yamin membayangkan Nusantara sebagai pusat awal peradaban yang menyebarkan pengaruh ke berbagai penjuru dunia. Namun, teori Yamin menuai kritik tajam, terutama soal perbedaan spesies dan jurang waktu yang sangat besar antara Homo erectus dan Homo sapiens. Banyak ahli menilai, bukti ilmiah belum cukup kuat untuk mendukung klaim tersebut. Meski begitu, semangat Yamin tetap membara. Ia menginspirasi generasi muda untuk berpikir kritis, meneliti sejarah sendiri, dan tidak hanya menerima teori dari luar begitu saja. Ia mengajak kita untuk menggali potensi sejarah dari dalam negeri dan membangun identitas nasional yang kuat. Identitas nasional memang sering lahir dari perdebatan ilmiah yang panjang dan dinamis. Setiap argumen, baik yang pro maupun kontra, memperkaya pemahaman kita tentang siapa sebenarnya bangsa Indonesia. Pada akhirnya, sejarah bukan hanya soal bukti dan data, tapi juga soal perspektif, semangat, dan keberanian untuk merumuskan jati diri bangsa sendiri. Teori Nusantara, didukung Gory Scaraf dan J. Crawford, memperkuat gagasan Yamin. Mereka menyoroti tingginya peradaban Melayu kuno maritim hebat, pertanian kompleks, struktur sosial rapi. Logikanya, bangsa semaju ini tak mungkin sekadar pendatang. Craft menantang teori keragaman bahasa di Nusantara sangat tinggi, butuh puluhan ribu tahun untuk berkembang. Crawford menilai kebudayaan Neolitikum bisa tumbuh lokal, didorong alam Nusantara yang subur. Kesamaan bahasa dengan luar tak selalu berarti migrasi dari luar, bisa jadi justru sebaliknya. Teori Nusantara menantang pandangan luar, menempatkan Nusantara sebagai pusat, bukan objek sejarah. Sejarah adalah soal siapa yang menulis dan dari sudut mana. Masuk era genetika, teori out of Africa jadi fondasi. Semua manusia modern, termasuk di Indonesia, berasal dari satu kelompok kecil di Afrika sekitar 200.000 tahun lalu.
Sekitar 70.000 tahun lalu, mereka bermigrasi ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara. Bukti DNA mitokondria dan kromosom Y melacak jalur migrasi ini. Migran awal ini jadi penghuni pertama Kepulauan Indonesia. Jejaknya masih ada di masyarakat adat Papua dan Indonesia Timur. Teori ini memberi lapisan sejarah paling dalam, fondasi genetik bangsa Indonesia. Sebelum migrasi Austronesia, sudah ada penghuni awal di sini. Teori Out of Taiwan menjelaskan persebaran penutur Austronesia, versi modern dari teori Kern. Bukti linguistik, arkeologi, dan genetika menunjuk Taiwan sebagai asal mula, sekitar 5-6 ribu tahun lalu. Dari Taiwan, migran menyebar ke Filipina, Indonesia, Pasifik, dan Madagaskar. Keragaman bahasa Austronesia tertinggi ada di Taiwan, logika urheimat. Mereka membawa pertanian, domestikasi hewan, dan perahu cadik canggih. Bukti DNA mendukung jejak genetik Austronesia menyebar dari Taiwan ke selatan. Teori ini kini paling diterima untuk asal-usul mayoritas penduduk Indonesia. 3 pilar bukti, bahasa, arkeologi, genetika, semuanya saling menguatkan. Teori Yunan, dulu arus utama, kini mulai tergeser. Diperkuat Heine Geldern dan R.M. Ali, teori ini bicara 2 gelombang migrasi, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Bukti utamanya, persebaran kapak batu dari Yunan ke Indonesia. Narasi ini menjelaskan keragaman fisik dan budaya, tapi kini dipertanyakan. Kesamaan artefak tak selalu berarti migrasi besar-besaran, bisa jadi hanya ide atau teknologi yang menyebar. Bukti linguistik dan genetik lebih mendukung Taiwan sebagai asal Austronesia. Meski begitu, teori Yunan tetap penting dalam sejarah pemikiran kita. Setiap teori adalah upaya menyusun puzzle besar asal-usul bangsa. 8 teori, 8 sudut pandang, dari bahasa, fosil, hingga DNA. Satu hal pasti, mencari tahu siapa kita adalah proses yang terus berjalan. Ilmu pengetahuan selalu berubah, bukti baru bisa mengubah narasi. Tidak ada jawaban tunggal, hanya teori terkuat saat ini. Jadi menurut lo, teori mana yang paling masuk akal? Tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton, semoga video ini membuka wawasan lo.